Kini saatnya kita ikuti pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Selamat mengikuti. Ya Syekhana Syekh Abu Mudi, Ya Ustadzana, Ya Ustadzana, Hafidhakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma wa fahma wa alhiqni bis salihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bayanus sababi fi ziyadatin nadri fi ladatil akhirah alal ma'rifah fid dunya. Ini menyatakan penyebab pada bertambah tilik kepada zat Allah tentang kelazatan akhirat di atas ma'rifah di dunia. Orang yang kata buat angkat ma'rifah di dunia mungkin kalian cid Allah tapi nggak mata hati, tapi nazar di akhirat nggak mata oleh. Ketahui olehmu bahwa sungguh sesuatu yang dapat diidrakkan itu terbagi kepada barang yang masuk ia dalam khayalan, seperti surah yang dikhayalkan, dan benda-benda yang berwarna-warni dan mempunyai bentuk daripada beberapa bentuk binatang dan tumbuh-tumbuhan, dan terbagi mudrakat kepada barang yang tidak masuk dalam khayalan seperti zat Allah Ta'ala, dan tiap-tiap barang yang tidak berbentuk seperti ilmu, kudrah, iradah dan lainnya. Jadi ada yang ditemung di pikiran tanya, nah yang kita khayal, nah yang hanjit tak khayal. Yang kita khayal barang biasa, bentuk yang warna, rupa yang kita bayangkan, dan segala syakhs bukuk daripada binatang dan tanaman, tumbuh-tumbuhan. Yang hanya mungkin tak khayal lagi zat Allah, dan barang yang hanya jisim, ilmu, kudrah, iradah. Tidak orang yang tak pernah kekalan siro insan kemudian gepit ia akan matanya memperdapat ia akan surah insan itu hadir dalam khayalan, sama seperti sesungguhnya seseorang melihat ia kepadanya insan atau kepada surah insan. Menyebabkannya biasa lu takalan dile sesuatu atau orang kemudian tapit yang yang takalan dengan mata bunuh terdapat dalam mata tapit yang gekun surah hadirah fi khayalihi atau surah mutakhayalah. Dan tetapi apabila membuka ia akan mata dan melihat ia, memperdapat ia akan perbedaan di antara keduanya. Nah, beda antara yang tak khayal dengan takalan langsung. Dan tidak kembalilah perbedaan itu kepada berbeda antara dua buah surah. Karena surah yang dilihatkan dengan mata kepala, ada ia surah itu cocok bagi yang dikhayalkan. Dan hanya saja perbedaan dengan lebih terang dan terbuka. Jadi beda antara mutakhayalah dengan mar'i beda di kan 100%, kan sampai surah di berbeda, tetapi hanya berbeda sangat terang dan terbuka menyang dengan mar'i, menyang dengan mutakhayal hanya terang dan terbuka. Karena bahwa sungguh rupa yang dilihatkan dengan mata kepala itu jadi ianya surah dengan sebab lihat lebih sempurna, terbuka dan jelas. Dan dianya lihat dengan mata kepala itu seperti seseorang melihat ia pada wate pengeh. Jadi bahawa wate pengeh ya kalau mahamu sinar mata uro takalan sebuah benda kemudian dilihatkan ketika tamam tu wate dua mata uro tak isi kata, maka bahwa sungguhnya kalian dudo karena berbeda ia akan salah satu dua buah hal yang lain kecuali pada lebih ingkisyaf.
rupa-rupa tercik yang tak guna wate asfar dengan wate tak wate intisar tu. Cuma bunuh hana getrang dino kalau lebih getrang. La li'annahu fil ain, kan karena pengaruh mata. Bahkan jika lagu puja la Allah akan ini idrak de sesuatu yang sempurna lagi terbuka pada dahu atau dada misalnya, berhaklah bahwa dinamakan akan ru'yah cid. Jadi ru'yahnya kan karena mata. Cuma kebetulan Allah kepegat sifat ru'yah pada mata. Dekedi Allah kepegat kekuatan idrak sesuatu dengan dahu lagi adih dengan mata menandih dengan dahu. Kerana mata itu buat dahu. Kerana mata itu buat dahu mantengah mata cid. Dengan dada itu deh sesuatu dengan dada lagi adih sesuatu dengan mata. Menan kepegat oleh Allah, berhaklah bahwa dinamakan akan ru'yah cid. Ya, jadi ru'yah itu bukan karena mata, tetapi karena wasaf idrak yang sempurna lagi yang terbuka. Dan apabila engkau pahami akan ini pada mutakhayalat, nyatanya gede-gede surah khayalannya tidak ketika dapur dalam waktu tapit mata dan tak bunuhnya khayalan kampum fa'lam. Tahu olehmu bahasa maklumat yang tidak berbentuk pula dalam khayalan sabit bagi makrifahnya dan idraknya maklumat itu ada 2 derajat. Dibunuh dicontohkan katanya ada yang bentuk insan tanging tapit dihlam mati tapit yang khayal kan. Jadi sesuatu maklumat yang nak bentuk najid untuk makrifah dan idrak dalam khayalan dan terbagi kepada 2 buah tingkatan. Salah satu daripada 2 buah derajat itu derajat yang pertama, mubayang-bayang hanya getrang, wasaniyah istiqmal lah, dan derajat yang kedua hanya untuk menyempurnakan bagi derajat yang pertama. Antara yang pertama dan kedua daripada tafawud lebih kurang pada mazidil kasyaf wal idah, pada bertambah terang dan jelas, itu barang di antara mutakhayal dan mar'i. Lagi bunuh ada yang takhayal hana getrang, wate mar'i getrang, jina menancit antara ula dan saniyah pada 2 buah derajat maklumat yang la tatasyakkalu, nacit jelas dan kurang jelas. Sebab yang pertama yang subut pun, yang kedua untuk istiqmal. Maka dinamakan akan yang kedua pula dengan nisbah kepada yang pertama akan musyahadah. Ya, kegebuhan lain. Kalau langsung menyabuno kasyaf, musyahadah, baqa dan ru'yah. Dan benda ini tasmiyah itu benar. Buhnan atau yang kedua dengan mudrakat atau maklumat yang hana mutasyakkal, yang hana membentuk, benarlah buhnan. Yang keduanya ditakan musyahadah, ditakan baqa, ditakan ru'yah. Li'annaha ghayatul kasyaf. Bahkan benda yang takalan dengan mata oleh ke ru'yah karena cukup jelas. Dan sebagaimana barang bahwa sungguh kebiasaan adat Allah Ta'ala berlaku dengan bahawa tuk lumpuh mata menegahya daripada tamam kasyaf dengan ru'yah, dan adalah tuk matanya itu menjadi hijab antara basar dan mar'i, dan tidak boleh tidak daripada terangkat hijab untuk hasil ru'yah. Dan selama belum terangkat hijab adalah idrak yang hasil itu semata-mata takhayul. Maka demikianlah muqtada sunnah Allah, bahwa sungguh jiwa selama masih terhijab dengan awarid badan dan muqtada keinginan dan barang-barang yang berat di atasnya syahwat daripada sifat-sifat manusia, maka bahwa sungguhnya nafs tidak akan sampai kepada musyahadah dan liqa pada segala maklumat yang kharid daripada khayal. Jadi antara dih dengan mata oleh diperbandingkan dengan dih dengan mata hati. Allah Ta'ala kagak berlakukan satu kebiasaan ganyan menyetapit nyan han sempurna dih dengan ru'yah, dan pitnyan dia kehijab antara sifat kemalan yang nabak mata dengan benda yang takalan. Untuk hasil benda yang takalan dengan pandangan mata harus pindah hijab, iaitu lumpuh mata. Yang selama hana tak pindah lumpuh mata mentang tapit, yang pemantang yang deh yang kehasil adalah khayalan bukan mar'i.
Nyatanya maklumat yang berbentuk yang dia punya tablet atau tapet hana dia perlai bude pinah lumpuh mata le blut lem. Nah kembali kepada maklumat yang la tadasakalu, berlaku cit sunnah Allah, iaitu kebiasaan adat Allah Ta'ala. Jiwa tanya selama mantang pada dengan awarid badan, sesuatu yang datang bak badan kita keinginan dia, dan sesuatu yang berat sifat kemanusiaan yang handro jiwa tanya kepada musyahadah dan bertemu Allah tentang maklumat yang kharid daripada khayal. Karena zat Allah pun tidak bisa di khayal, bahkan handa dengan mata hati tanya, karena mantang nahi hijab terhijab ren marian dunia syahwat. Bahkan ini hidup dunia itu hijab daripadanya musyahadah dengan secara daruri. Yang bebut tukang pada katanya dengan kalan Allah karena mantau udip tu le mati baru. Bapak yang nak pergi kalan dengan mantau le yo mata udip mahat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taban lagi pada le lumpuh mata ni bak kalan dengan pandangan mata. Jadi udip taban lagi lumpuh mata. Lumpuh mata handi sesuatu yang mar'i, udip handi zat Allah. Bermula membicarakan tentang sebab keadaannya hidup itu je kehijab, yatul, panjang, lebar dan tidak layak dengan ilmu muamalat kaukohlum yang bagian mukasafah tadi. Ditanya muamalat tak apa kata ampun ya enan ni tempum ka kerjanya ele pum na titik yang sama antara kalan mata ule dengan kalan mata hati. Di mata ule selama pada tetap handa, contoh tapit. Di mata hati pi menyamantang pada tetap handa, contoh di dunia. Bermula dunia itu kal lumpuh mata. Karena demikian berkata Allah Ta'ala bagi Musa alaihi salam, wahai polun nabi ke ulun ke pandang kepada Harun. Kontan juga jawab lantarani gepenafi ru'yah ba Nabi Musa. Yang karena itu nah hijab berlaku adat Allah antara kalan Allah dengan mata hati. Nah hijab yang rayut tat iaitu dunia udip tak bantat lagi terhijabnya kalan dengan mata oleh ngelumpuk mata. Dan kun Allah Ta'ala la tudrikuhul absaru ay fid dunya, han diperdapat akan Allah oleh pandangan mata, artinya di dunia. Adapun di akhirat tengah yang ada dalil yang lain. Mapakan juga pakai karat perabun. Karena memang yang pegang hunya ke Allah. Tapi tak laki lagi tanya waktu tafai ayatnya kita tanya apa beda dia. Bek tak sabar dong Allah. Ni hino beda doa panjang jerat dengan panjang jerat. Ya kan? Yang na urus makrifah sabar dong Allah katanya. Ya nak betul. Yang betul itu lagi Allah nak dihikala le urang di dunia dengan mata oleh dan terlaki ba Allah kita baca ayatnya dengan keberkatan ayat yang baik di le urang. Wasahih pendapat yang muktamad bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dia Allah pada malam Mi'raj. Fa idzar tafa'al hijab bil maut baqiyatin nafsu mulawisah bi kuduratid dunya ghairu munfakkah anha bil kulliyah. Yang muktamad menurut Imam Ghazali pegah hana nur saga yang na berarti sabangan Nabi Musa. Pendapat yang na komentar ganya na riwayat Tirmidzi, Tabrani, Ibnu Mardaweh, Al-Hakim Baihaqi dalam kitab Asma wa Sifat. Qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Rabbah azza wajal. Sungguh melihat oleh Nabi akan Tuhan yang azza wajal. Riwayat Nasai dan Hakim berkata, ya adakah kamu heran bahwa adalah Khalil bagi Ibrahim, kalam bagi Musa, ru'yah bagi Muhammad. Aku bagi-bagi. Maka apabila terangkat hijab dengan sebab mati, kekailah jiwa itu melabur dengan segala kekotoran dunia, kalau terlepas kotoran daripadanya jiwa dengan secara menyeluruh. Mati tidak ada. Yang kendih laju. Tantang pun karena yang mengkalingkan udip, begitu mati dihilaju Allah. Kencimenan mati
mantang melabu danyo dengan kotoran dunia, gohlon lekang kotoran daripadanya jiwa dengan secara menyeluruh. Wa in kanat mutafawita, walaupun kudurat itu lebih kurang, hana sama antara satu sama lain. Mantang melabu dengan kotoran dunia, maka di antara jiwa bantih mati barang yang merekam di atasnya oleh najih dan geratan. Fasara kal miraah, maka jadilah jiwa yang mati bunuh, yang cukup le kotoran, kal miraah lati qad yatulu tarakumul khubsu jawharaha, lagi cermin yang sungguh triphat merekam kotoran akan zatnya cermin. Cermin hendak pakai abai adum, pada tacok tak luhur dah ada kaitu boleh abai, maka tidak menerima ia akan islah wastaskil. Hana jalan dia untuk dah perbaiki cerminnya dan dah pergi kata wud hai temleh kam geratan ni nyaku hati yang kata cukup berat kotoran buno katu batingkan mageratan. Wa haula humul muhjabuna ar-rabbihim abadal abad, dan mereka itu yang cukup berat geratan baati buno, itulah orang yang terhijab nibat Tuhan mereka itu sepanjang masa. Na'udzubillah min zalik. Jadi naurun yang lemah masjid Allah lau kalam surga menyaurun letak kotoran ba ati hanangan peglih-lih nyan tingkat tinggi, dan diantaranya mutafawitah buno yang lebih kurang ba mekeda ati leh mati karena beratat lalu dengan dunia, malam yang tahi ilah hadirin barang yang tidak sampai kepada batas geratan bunuh. Tutup hati dengan kotoran dunia, tetapi tidak sampai teruk tingkat megeratan. Wat taba hana mustempel, hana lengket, dan tidak keluar daripada menerima tazkiyah dan pukilat kembali. Mentang jalan untuk pergi. Wa yu'radu 'alan nar ardan, kalih mati. Jadi orang nak kuto hati tapi mungkin pergi megemai tiba neraka dengan pergi ardan tiat mentang ubi kadar geratannya yang dapat dihilangkan daripadanya jiwa akan kotoran yang dianya hati atau jiwa tercemar kan dengannya khubsi mandum natrib getut ngapui mangat gelih kotoran nalah me datih neraka dengan kadar hajat hingga bersih, dan sekurang-kurangnya lahzah khafifah yang siga sinya sam pelewat kenan ka diberi. Dan yang paling tingginya pada hak orang mukmin seperti barang yang warid dengan oleh beberapa hadis 7,000 tahun 7,000 tahun seuro 1,000 tahun banyak kali betul-betul inna yawman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun, satu hari akhirat 1,000 sana kan hari 1,000 tahun dunia, artinya menyata kali paduknya 7,000 kali 1,000 kali lahir tu 60 yang padu-padu yang nampak yang belum nantrip orang meiman yang na dosa getut dalam api neraka baru gerung yang paling rendah satulah lahzah. Walan tertahila, dan tidak berangkat satu jiwa daripada ini alam dunia melainkan menyertai akannya oleh abu dan kotoran. Ma'abe ya katanya pati mati dan kotoran. Jadi seseorang yang meninggal tetap menyertai kotoran apa saja dan berdebu. Sunatame yang hanagat. Apa yang haname kan hidro orang lah kan? So Nabi kan tidak ramai yang katut tingkat Nabi darah Rasul kerana orang wajib ismah wa in qallat walaupun sedikit. Karena demikian berkata Allah Ta'ala wa in minkum illa wariduha, tidak di antara kamu melainkan semua mendatangi neraka. Ya, jadi kumnya yang naruh Nabi mandum nanti akan kepu untuk sepuh ya yang kuto puno man menurut berat kuto punya baju kuto hana trip ke sepuh punya berat kuto trip tuna trip yang ke puno 7,000 tahun.
Ia termasuk salah satu ayat untuk bertahannya Nabi Idris dalam surga. Buah alasan Nabi Idris hanya tentu bi'li dalam surga. Yang pertama, kullu nafsin za'iqatul maut. Aku telah merasakan mati. Yang kedua, wa in minkum illa wariduha. Semua akan mendatangi neraka. Aku sudah datang ke neraka kali gak jinga. Kemudian setelah masuk tidak akan keluar. Wa ma hum minha bimukhrajin. Tidak mereka itu dari surga itu dengan dikeluarkan. Pantang tu biar menyokal hitamang. Cuma beliau pakai politik cik. Pakai perintah tu biar kan akan klik-klik. Malik mawon hang tim tu biar. Kita biar ke silap dalam. Kita biar ke dekat dengan silap. Yang bagi tamu ya jauh silap yang hang tim tu biar dengan alatan leboh no. Mati kali. Jak batu neraka kali. Menyokal tamu hang tu biar li dalam surga. Leboh ayat Quran. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Nalah mendatangi neraka terhadap Tuhan kamu satu kewajiban yang telah diputuskan. Yang wajib oleh Allah yang mandum. Olehnya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharul zalimin fiha jisiya. Kami lepaskan orang-orang takwa dan kami biarkan orang zalim dalamnya neraka berangkak-rangkak. Kabeh 6 ayat. Maka tiap-tiap jiwa dipastikan untuk mendatangi di atas neraka dan tidak diyakinkan untuk keluar daripadanya. Menyojak yakin, tapi anda yakin. Maka apabila kesempurnaan oleh Allah pegelihnya jiwa dan telah sampailah perjanjian tempohnya dan terjadilah kosong daripada jumlah barang yang dijanjikan dengan oleh syarak daripada hisab dan arad dan lainnya, dan telah menyempurna istihqaq jannah dan bulan demikian wate yang mubaham yang hendak pelumah oleh Allah di atas watinya akan seorang pun daripada makhluknya. Karena itu semua terjadi sesudah kiamat dan waktu kiamat pun dijahilkan. Maka ketika demikian berbimbang seseorang dengan pegelihnya diriji dan bersih daripada kotoran sehingga beknali nampak pada mukanya debu dan tidak qatarah asap. Bekna muka debu dan bekna mazhab karena pada waktunya ke akan nepudihro oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nepudihro oleh Allah baginya urung yang kaglih akan pedihro yang nalah inkishaf dih Allah dengan nisbah kepada barang yang kajih tupu wa masaidonya ibut-but lagi tanya buatnya sabantat lagi terbuka dih cermin dengan nisbah kepada barang yang dikhayal ya seseorang akannya barang. Merukan tanya hana cermin dengan taluh muka tu. Tak bayang-bayang tak kiban muka tanya. Pua orang pua lagi bola muka tu. Tak tu cermin taluh. Yang terkhayal kebarokan kan hana get terang awak taluh dengan cermin kaget terang. Menan ke waktu tabuk ini dunia nak pegah-pegah dih Allah ngamata oleh dalam surga nyan khayalan. Waktu singa hubebu leh ka bersih kitanya ketepuh dengan neraka gepelumah dro Allah Taala ba tanya. Terang lagi terang taluh muka ba cermin setelah tak khayal bentuk muka yang barokan. Dan ini kalan ngamata oleh dan pedih Allah dinamakan ru'yah. Tahu kelingan khayalan. Kali dengan basirah tetapi dengan absar ataupun basariyah. Wallahu a'lam. Ya Syekhana, Ya Syekhana, Syekh Abu Mudi. Demikian telah kita ikuti bersama pengajian kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali bersama Syekhuna Abu Mudi. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Syekh Abu Mudi, Ya Ustazana, Ya